Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Irsyad Rangga Saputra dengan NIM 23321178, Prodi Ilmu Komunikasi sebagai moderator. Saya Adi Prasetyo dengan NIM 22523182 dari Prodi Informatika. Saya Nazwa Martianingsih dengan NIM 23321249, Prodi Ilmu Komunikasi. Saya Nikmal Fauzia dengan NIM 23613147 dari Prodi Farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Rangga Saputra dengan NIM 23321178, Prodi Ilmu Komunikasi. Yang sama-sama kami hormati Bapak Burhanuddin sebagai dosen atau sebagai guru di mata kuliah MKWU Islam Ulil Albab. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai teman-teman seperjuangan di mata kuliah Islam Ulil Albab. Dengan ini saya ingin memberitahukan untuk tugas UAS kelompok kami yang berjudul Refleksi Ulil Albab di Kehidupan Sehari-hari. Oke, langsung aja penjelasan tentang Ulil Albab. Apa pengertian Ulil Albab dalam Islam? Ulil Albab adalah istilah yang disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Salah satunya pada surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf fil laili wan nahari la ayatil lil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Namun apabila sebenarnya arti dari ulul albab secara etimologi atau asal-usulnya, ulul albab merupakan istilah yang ada dalam Al-Quran. Tepatnya berasal dari kata ulu atau uli dan bisa disebut juga dengan albab. Ulu adalah bentuk jamak dari laki-laki yang memiliki makna baik. Sementara al-albab itu adalah bentuk jamak lain dari al-lub yang berarti cerdik atau pandai. Dari sini secara sederhana ulul albab dapat diartikan sebagai seorang yang cerdik atau pandai, memiliki akal atas pemahaman yang benar. Secara terminologi atau istilah terdapat beberapa pengertian ulul albab dari para musafir. Ibnu Katsir pernah berkata, ulul albab adalah orang yang mempunyai akal sempurna serta memiliki pemahaman yang benar. Sebagai pengertian yang tadi saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki wawasan yang luas dan tajam dalam menganalisis sesuatu problematika serta menutup diri dari semua masukan yang datang dari orang lain. Bahkan dengan kecerdasan dan pengetahuan yang dimiliki, mereka tidak melalaikan Tuhan. Justru kelebihannya digunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat serta memikirkan semua keindahan dan rahasia-rahasia ciptaannya. Dengan begitu, tumbuh ketakwaan yang kuat dalam dirinya dan selalu bermawas diri dari gejolak nafsu yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kenistaan. Sebagai insan ulul albab, kita juga harus dapat berpikir kritis dan bijaksana. Dalam Al-Quran, istilah ulul albab merujuk kepada orang-orang yang memiliki akal dan kemampuan berpikir yang mendalam. Mereka adalah individu yang tidak hanya berilmu, tetapi juga merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di seluruh alam semesta. Di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 menunjukkan betapa pentingnya merenungkan ciptaan Allah
dan menggunakan akal kita untuk memahami makna yang lebih dalam dari setiap fenomena di sekitar kita. Ini adalah esensi dari berpikir kritis. Berpikir kritis berarti kita tidak hanya menerima informasi secara mentah, tetapi juga mempertanyakan, menganalisis, dan mencari kebenaran yang mendalam. Sebagai ulil albab, kita diajak untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita harus mampu menyaring dan mengevaluasi informasi dengan bijak. Misalnya, dalam memahami ajaran-ajaran Islam, kita perlu mengkaji sumber-sumber yang otentik, mempelajari tafsir dari para ulama yang terpercaya, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks kehidupan modern. Ini membutuhkan kemampuan berpikir kritis agar kita tidak terjebak dalam pemahaman yang sempit. Selain itu, ulil albab juga diharapkan mampu melihat hubungan antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Dalam Islam, ilmu pengetahuan tidak pernah bertentangan dengan keimanan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan seharusnya memperkuat keimanan kita. Sebagai contoh, dengan mempelajari ilmu alam seperti fisika, biologi, atau astronomi, kita dapat semakin menyadari kebesaran dan keagungan Allah dalam menciptakan alam semesta. Di sini saya akan menjelaskan terkait kewajiban mencari ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu diperoleh untuk hidup di dunia dan memperoleh bekal untuk akhirat. Ilmu yang baik mencerminkan akhlak mulia dan membentuk karakter seseorang. Menuntut ilmu adalah bentuk ibadah yang dapat meningkatkan derajat seseorang di hadapan Allah seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Menuntut ilmu memiliki banyak hikmah. Ilmu yang baik akan mencerminkan akhlak mulia. Dan seorang yang berilmu pasti akan memperlihatkan bentuk tingkah laku dan perkataan yang dapat diterima oleh akal sehat dan mencerminkan kesopanan serta pribadi yang baik seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Fatir ayat 34. Ayat ini menegaskan bahwa tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian, ilmu dapat dicari secara formal dan informal. Secara formal, Islam menghargai pendidikan formal seperti di sekolah maupun di universitas. Namun, bagi seorang yang memiliki halangan dalam pencarian ilmu secara formal, dapat melakukan pencarian ilmu secara informal. Seperti membaca buku, seperti buku fisik maupun e-book, menonton video pembelajaran, bergabung dengan kursus online atau bergabung dengan komunitas belajar. Mencari ilmu secara formal maupun informal, keduanya tetap dapat dianggap sebagai bentuk ibadah karena dapat memiliki pengaruh positif serta membantu seorang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya yaitu contoh ulil albab dalam sejarah Islam. Yang pertama itu kita ada Ibnu Sina atau bisa dikenal sebagai Avicenna. Beliau adalah seorang filsuf dan juga dokter dari Persia pada abad ke-10 dan juga ke-11. Ibnu Sina menulis The Canon of Medicine yang menjadi referensi utama dalam bidang kedokteran selama berabad-abad, yaitu dengan mengintegrasikan pengetahuan Yunani kuno dengan ajaran Islam yang menciptakan sintesis pengetahuan yang mendalam. Lalu yang kedua itu ada Al-Kindi, seorang filsuf dan ilmuwan dari Irak pada abad ke-9. Dikenal sebagai filsuf Arab pertama, Al-Kindi memperkenalkan filsafat Yunani ke dunia Islam. Ia menulis banyak karya tentang matematika, astronomi, kedokteran, dan juga musik, menggunakan rasionalitas untuk memahami alam semesta. Lalu yang ketiga kita memiliki Al-Ghazali, seorang teolog dan juga sufi dari Persia pada abad ke-11. Dalam karyanya Ihya Ulum Al-Din, Al-Ghazali menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama dan membangun jembatan antara filsafat dan tasawuf. Lalu yang terakhir itu ada Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiolog dari Tunisia pada abad ke-14. Dalam mukadimah, beliau memperkenalkan konsep-konsep seperti asabiyah atau solidaritas kelompok, serta menjelaskan siklus naik turunnya peradaban. Pendekatan rasionalnya membuka jalan baru dalam sosiologi dan juga historiografi. Baik, selanjutnya kita ke penjelasan contoh penerapan sikap ulil albab dalam kehidupan sehari-hari. Ulil albab yang berarti memiliki hati yang cerdas merupakan sebuah konsep dalam Islam yang merujuk pada individu yang memiliki kemampuan untuk memahami dan mencerna informasi secara mendalam serta memiliki kebijaksanaan untuk menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan.
Saya akan memberikan beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu belajar ilmu dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Ulil albab selalu memiliki ilmu pengetahuan dan berusaha untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Mereka tidak puas dengan pengetahuan yang hanya dangkal, tetapi selalu berusaha untuk menggali lebih dalam dan memahami makna yang terkandung dalam ilmu tersebut. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengikuti kelas-kelas tambahan atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan atau jati diri. Yang kedua adalah berpikir kritis dan analitis. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah selalu mencari informasi dari berbagai sumber yang terpercaya sebelum mengambil kesimpulan. Contoh ketiga adalah mengamalkan ilmu dengan bijak. Ulil albab tidak hanya sekadar menghimpun ilmu, tetapi ia juga berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contohnya dalam penerapan sehari-hari yaitu selalu waspada dan jangan mudah marah, selalu memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan, serta bersedia membantu orang lain tanpa pamrih. Individu yang memiliki sikap ulil albab akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan dalam hidup, baik secara spiritual maupun materi, serta akan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat bagi orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga contoh-contoh ini dapat membantu teman-teman dalam memahami dan menerapkan sikap ulil albab dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Abdul Aziz dengan NIM 233210079 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Alasan saya membuat video tersendiri karena saya sudah balik kampung atau pulang ke rumah saya karena kan sudah libur ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi Islam Ulil Albab. Islam Ulil Albab merujuk pada konsep yang menyebutkan orang-orang yang berakal atau bijaksana. Istilah Islam Ulil Albab muncul dalam beberapa ayat Al-Quran dan sering diartikan sebagai orang yang memiliki pemahaman mendalam dan berpikir kritis berdasarkan ilmu pengetahuan dan hikmah. Adapun beberapa poin kesimpulan tentang materi ini, yang pertama adalah definisi Ulil Albab. Ulil Albab adalah istilah yang menggambarkan orang-orang yang menggunakan akal dan hati mereka untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan alam semesta, wahyu dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adapun karakteristik ulil albab. Yang pertama, pemikiran kritis dan reflektif. Mereka berpikir secara mendalam dan kritis tentang berbagai fenomena di sekitar mereka. Yang kedua, ada kebijaksanaan. Mereka mengambil keputusan berdasarkan hikmah dan pengetahuan. Dan yang ketiga, adapun pengamatan dan tafakur. Mereka sering merenungkan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. Yang terakhir adalah kesolehan. Mereka menggabungkan ilmu pengetahuan dengan iman dan amal soleh. Adapun poin berikutnya, yang ketiga adalah ayat-ayat terkait. Ayat-ayat terkait dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Islam Ulil Albab, antara lain yang pertama ada pada surat Al-Baqarah ayat 269. Dan juga ada di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Poin keempat adalah pentingnya Ulil Albab dalam Islam. Pentingnya Ulil Albab dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk menjadi ulil albab, yakni individu yang tidak hanya beriman tetapi juga berilmu dan bijaksana. Ini menekankan pentingnya pendidikan, penelitian, dan kontemplasi dalam kehidupan seorang muslim. Ya, adapun poin terakhir, implikasi praktis. Menjadi ulil albab berarti mengembangkan kebiasaan berpikir mendalam, mencari ilmu, merenungkan ciptaan Allah, dan juga adapun mengamalkan pengetahuan dengan bijaksana untuk kebaikan pribadi dan masyarakat. Jadi kesimpulannya, konsep ulil albab dalam Islam mengajarkan pentingnya memadukan iman dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu berpikir kritis, merenung dan mencari ilmu, serta mengaplikasikannya dengan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.